Pernah mendengar nama Sumanto? Kasusnya sempat menggegerkan Indonesia karena ia memakan daging manusia. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh jika seseorang melakukan kanibalisme? Apakah ini hanya soal moral atau ada dampak medis yang serius? Temukan jawabannya di sini. Kanibalisme adalah tindakan memakan daging sesama manusia. Sepanjang sejarah, kanibalisme pernah terjadi, baik karena ritual, survival, atau bahkan gangguan psikologis. Kasus Sumanto di Indonesia adalah salah satu yang paling terkenal. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita saat mengonsumsi daging manusia? Dari sini, mari kita bongkar lebih dalam bagaimana tubuh bereaksi terhadap daging manusia. Daging manusia secara biokimia mirip dengan daging hewan. Ia kaya protein, lemak, dan mineral. Namun, ada sesuatu yang membedakannya. Risiko tinggi terhadap infeksi dan penyakit. Salah satu bahayanya adalah penularan penyakit prion, seperti kuru, yang menyerang sistem saraf dan bisa berakibat fatal. Mengonsumsi sesuatu yang serupa dengan tubuh kita sendiri ternyata bisa menjadi bumerang. Tapi, bagaimana efeknya langsung pada tubuh? Saat seseorang memakan daging manusia, tubuh bereaksi seperti saat mencerna daging lainnya. Namun, risiko infeksi bakteri atau virus dari jaringan manusia sangat tinggi. Selain itu, organ tubuh manusia mengandung racun alami dalam kadar kecil, yang bisa berbahaya jika dikonsumsi. Dan tunggu, ini belum menyentuh dampak psikologis dan moral yang lebih mendalam. Selain dampak fisik, kanibalisme memiliki efek psikologis yang serius. Banyak pelaku kanibalisme melaporkan merasa bersalah, trauma, atau bahkan mengalami gangguan mental setelahnya. Secara sosial, tindakan ini juga dianggap tabu di hampir semua budaya yang membuat pelakunya sering diasingkan. Tapi, mengapa tindakan ini tetap terjadi dalam sejarah? Beberapa kelompok manusia di masa lalu melakukannya sebagai bagian dari ritual keagamaan atau kepercayaan. Namun, dalam situasi ekstrim, seperti kelaparan atau kecelakaan di tempat terpencil, orang bisa memakan sesama manusia untuk bertahan hidup. Namun, terlepas dari alasannya, risikonya selalu besar, baik dari sisi kesehatan maupun moral. Para ilmuwan telah mempelajari kanibalisme dari sudut pandang evolusi dan kesehatan. Mereka menemukan bahwa meskipun tubuh manusia memiliki nutrisi, risiko penyakit jauh lebih besar daripada manfaatnya. Jurnal yang dipublikasikan tentang penyakit prion menunjukkan bahwa ini bisa menjadi salah satu ancaman terbesar bagi pelaku kanibalisme. Dengan semua risiko ini, apakah ada alasan yang benar-benar bisa membenarkan tindakan tersebut? Makan daging manusia bukan hanya soal moral, tetapi juga membawa risiko medis yang mematikan. Dari penyakit hingga dampak sosial, kanibalisme adalah tindakan yang sangat berbahaya. Apa pendapat Anda? Apakah Anda pernah mendengar cerita serupa? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.